Dulu pas aku kecil, aku suka baca buku, baca komik namanya Chibi Maruko-chan. Tahu. Lalu si karakter Chibi Maruko-chan ini, dia nanya ke bapaknya, ada pertanyaan, aku lupa pertanyaan apa. Tapi jawaban bapaknya aku ingat sampai sekarang. Bapaknya jawab, bapak itu nggak mau ngutang dan nggak mau diutangin. Hai Zep Friends, ketemu lagi dengan saya Prita Gozi di Zep Finance TV. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga Zep Friends tetap baik-baik saja ya, meskipun sudah karantina hari nggak kehitung. Nah, meskipun kita dari rumah saja, tetapi kita tetap bisa produktif. Dan saya kepingin banget nih teman-teman semua, Zep Friends tetap produktif, tetap aktif, dan tetap bisa bermanfaat meskipun dari rumah aja. Nah, video kali ini aku juga tidak akan sendirian, tapi aku akan ngobrol bareng seseorang yang selama aku kenal sih, orang ini tuh selalu bisa produktif, selalu bisa aktif, dan selalu bisa menghasilkan berbagai karya dalam kondisi apapun. Siapakah sih dia? Dia adalah seorang komika, dia penulis buku juga, seorang podcaster, YouTuber, dan pastinya suami dari satu orang istri dan saat ini bapak dari satu orang anak. Dia adalah Raditya Dika. Nah, Zep Friends, di episode kali ini aku ngomongin ada beberapa hal dengan seorang Raditya Dika. Jadi yang pertama aku ngomongin tentang gimana merencanakan berbagai pos keuangan sejak awal, termasuk sampai untuk urusan anak, padahal anaknya belum ada. Kemudian yang kedua, gimana kejujuran dan komunikasi Dika dengan istrinya. Lalu kita juga ngomongin tentang prinsip berutang seorang Raditya Dika. Dan yang terakhir kita juga ngomongin tentang investasi lah pastinya. Nih paling penting banget nih untuk kita yang memang masih produktif, masih muda, ini sebaiknya sedini mungkin kita berinvestasi. Aku juga melemparkan ada 2 pertanyaan untuk Raditya Dika. Pertama terkait kesenangan main game, salah satunya Sims, seorang Raditya Dika. Dan aku juga kasih pertanyaan, Raditya Dika, kamu pilih mana duluan? Pilih punya uang dulu apa pilih punya istri dulu? Oke, Dika, jadi kan thank you banget nih hari ini mau join ngobrol-ngobrol bareng sama aku. Nama aku Prita Gozi, halo untuk followersnya Dika, mungkin belum kenal. Aku adalah financial educator. Nah, beberapa waktu yang lalu aku bareng sama Dika tuh bikin podcast. Jadi aku ngisi di podcastnya Dika. Dan ada satu pertanyaan yang menggelitik, yaitu bolehkah ngutang di saat krisis. Jadi itu kebetulan yang akan aku angkat juga nih, gitu ya. Boleh. Kebetulan tema kita sebenarnya banyak ya pas kita bikin kemarin, cuman salah satu yang menarik buat aku untuk angkat, aku highlight adalah yang itu, yang utang itu. Iya benar, dan emang banyak yang setuju sih. Nah sekarang nih, kita langsung masuk aja nih Dika, karena pertanyaan buat kamu tuh banyak banget. Nah ada yang nanya gini, Dika kamu kan udah kerja nih sejak kamu masih lajang hingga saat ini. Cerita dong, apa sih yang paling beda banget pada saat kamu lajang dan sekarang kamu udah nikah bahkan punya anak, yang paling beda tuh apa? Nah itu dia Mbak, kebetulan ya dulu itu sebelum nikah pas masih lajang, masih nyari duit sendiri, tujuan keuanganku itu sudah meliputi tujuan keuangan ketika nikah. Jadi walaupun aku belum nikah, aku udah punya pos buat anak nanti, walaupun nggak tahu teman beranaknya siapa dulu. Terus aku udah punya pos untuk sekolah anak. Aku dulu sempat punya bahkan satu pos buat anak. Pas dulu kan aku juga punya planner dulu, terus pas ditanya ini mau siapa namanya nih, karena biasanya tiap pos buat anak tuh anak ini namanya si ini, disiapinnya segini, nggak tahu mau kasih nama siapa, kira kasih nama kecoa aja. Dia ada pos untuk kecoa, SD-nya segini, kecoa, SMP. Kepikirannya kecoa gitu. Terus cuman, nah balik ke pertanyaan tadi bahwa berarti bedanya apa gitu? Buat aku honestly speaking tidak terlalu beda gitu dari konteks menentukan tujuan finansial, karena pas zaman lajang itu tujuan finansialku tuh sudah meliputi sampai ke anak
kuliah itu uangnya sudah disiapkan gitu. Dan terus terang honestly banget itu ngebantu aku banget, apalagi di zaman pandemi di mana semua pekerjaan hilang sampai saat ini, semua kontrak juga tidak ada lanjutannya. Itu ngebantu aku banget karena aku ngerasa tenang gitu bahwa aku udah punya pos itu buat anakku gitu. Oh, alhamdulillah ya. Nah, sekarang nih kan tadi kamu sendiri sempat sharing nih kalau sekarang di masa pandemi itu hampir kayak kerjaan-kerjaan tuh pasti ada yang hilang atau misalnya ditunda. Nah, sekarang kan kamu udah punya pasangan nih. Gimana sih cara kamu manage komunikasi di dalam rumah? Soalnya sebenarnya banyak nih pertanyaan suami istri nih kayak gini, suami kan kamu dari sisi laki-laki nih. Prefer bohong atau prefer nutup-nutupin atau ya udahlah apa adanya. Terus sesiap apa lo dengan teriakan si istri ini gitu loh misalnya. Ini menarik banget. Aku tuh suka banget ngomongin keuangan ya. Cuman banyak banget hal yang aku pengen share soal keuangan. Cuman kalau di YouTube aku ya, kalau aku ngomong keuangan orang pasti nggak percaya ya. Secara isi YouTube-nya juga aneh-aneh gitu kan. Nah untuk kalau di tempatnya Mbak Prita pasti aku punya kredibilitas sedikit lah buat ngomongin ya. Jadi ini pendapatku ini. Bahwa yang pertama, menurut aku kita itu nikah dengan orang yang kita mau. Bukan kita nikah dengan orang yang mau kita ubah. Celakanya banyak banget orang ketika pacaran dia mikir, nanti sifat dia soal duit pasti berubah kalau udah nikah. Dia dulu boros, pas udah nikah pasti enggak, dia akan lebih bertanggung jawab. Aku sangat percaya bahwa orang itu tidak bisa berubah, dia susah banget berubah. Jadi kalau mau hidup kita tenang, maka menikahlah dengan orang yang kita mau, bukan menikah dengan orang yang mau kita ubah. Nah, dalam konteks finansial ketika pacaran pun itu juga udah aku omongin ke pasanganku saat itu gitu, ke Anissa gitu. Aku udah bilang pendapat gue soal duit kayak gini, gue nggak suka buang duit buat gini, gue hidupnya minimalis, gue gini-gini segala macam. Lu gimana gitu? Jadi dengan memperlakukan uang bukan sebagai subjek yang tabu dan menjadikan itu sebagai pembicaraan yang biasa-biasa aja, kayak kita ngomongin film favorit, kita ngomongin buku favorit, kita juga ngomongin soal perspektif kita soal duit dan gimana hubungan kita dengan uang gitu, dengan duit gitu. Mungkin lo nggak bisa berubah orang. Terus sekarang lagi masa pandemi kayak begini, kalau berarti udah tahu dong tipikal istri lo tuh kayak apa gitu loh. Nah sekarang lo kan sekarang bilang sendiri kalau walaupun lo udah siap uang dan sebagainya, tapi kan penghasilan yang umumnya ada agak berkurang atau mungkin gimana lah. Nah lo pilih jujur atau pilih nutup-nutupin atau pilih udah pokoknya tenang aja deh, gue udah ada duit gitu. Jadi ini gitu kan perempuan kan juga butuh diberikan ketenangan. Siap. Nah, poinnya tadi aku mau ke situ, berarti aku udah inget nih. Jadi, dengan kita jujur dari awal, dari masa pacaran sudah terbuka apa adanya, nggak usah gengsi-gengsian, gue cuma punya duit segini, tapi malah ditutup-tutupin gitu. Terbuka aja apa adanya. Begitu nikah pun dengan terbuka kita bisa mengatasi semua problem gitu. Kayak misalnya bahwa aku lagi pengen punya ini gitu, tapi secara realistis duit aku posnya udah buat ini gitu. Bahkan sesimpel untuk aku bikin video YouTube yang ada anak aku di dalamnya, itu aja kita obrolin. Tunggu dulu nih, kita bikin video YouTube itu ada iklannya. Anak ini ada di dalam video tersebut. Akan sangat adil buat kita sebagai orang tua, juga ada bagian untuk anak kita gitu. Jadi kita udah siapin, bahkan untuk kayak gitu-gitu kita udah siapin gitu. Dan seterbuka itu sih, mau gede, mau kecil. Sekarang lagi musim pajak, lagi ribet ngurus SPT kan. Semudah ini baru tadi 10 menit yang lalu. Anissa datang ngobrolin soal ngurus SPT dia sama aku gitu, soal pajak. Jadi buat kita semuanya terbuka. Nggak ada yang ditutup-tutupin, sampai 1% rupiah pun kita saling tahu gitu. Wow, jadi gitu tuh ya buat semua para laki-laki yang ketakutan, misalnya nggak takut nih nggak bawa pulang uang gitu, mendingan ngaku aja, karena didoain nama istri itu insya Allah manjur banget. Jadi itu dia. Nanti terbuka gitu loh. Nah ini juga ngomongin soal utang nih, lo ngaku deh, lo pernah nggak sih ngutang untuk beli sesuatu? Jujur nih aku boleh jujur ya. Jadi gini, ini agak remeh sih. Dulu pas aku kecil, aku suka baca buku, baca komik namanya Chibi Maruko-chan. Lalu si karakter Chibi Maruko-chan ini, dia nanya ke bapaknya, ada pertanyaan, aku lupa pertanyaan apa. Tapi jawaban bapaknya aku ingat sampai sekarang. Bapaknya jawab, bapak itu nggak mau ngutang dan nggak mau diutangin. Itu melekat banget di kepalaku sampai aku dewasa. Jadilah itu aku sekarang. Aku nggak mau ngutang dan nggak mau dihutangin.
Pernah ada teman SMA datang lagi ke aku, terus dia langsung tanpa babi bu bilang, gue minjem duit dong sekian juta gitu. Aku bilang sorry, tapi gue nggak mau ngutang dan nggak mau diutangin, itu memang prinsip hidup gue. Kalau lu mau, ayo kerja aja yuk. Nanti gue cari yang cocok buat lo apa, yang bisa gue perbantukan di sana. Lo nggak usah balikin duitnya, tapi lo kerja karena gue punya kebutuhan untuk ini. Nah, jadi aku tidak ambil KPR, aku nggak ngambil kredit mobil dan lain-lain, aku nggak. Tapi aku punya kartu kredit yang aku pakai hampir setiap hari. Tapi bayar 100% tiap bulannya. Kenapa? Karena kalau pakai kartu kredit aku bisa tahu tuh aku ngeluarin apa aja tuh. Buat bayar apalah segala macem gitu. Itu kira-kira. Oke, jadi gitu ya viewers. Kalau seorang Raditya Dika itu memang dari dulu berprinsip untuk mendingan nunda aja dulu beli barangnya daripada mesti dibeli pakai utang. Nah, otomatis nih Dika tuh juga lebih prefer kalau dia punya uang tuh dia investasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan lu kan udah investasi Dika sejak usia muda banget. Kemudian sekarang nih lagi pandemi krisis kan pada gitu ya, gitu kan? Aset-aset pada tidur gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, lu kaget nggak? Terus lu ngapain gitu loh? Tuh itu barang diapain gitu loh? Jujur aja, udah kita sekarang jujur gitu, gak usah di bumbu-bumbu gitu. Oh iya pasti dong. Jadi ya, hampir 80% investasiku, mungkin 70-80 itu ada di saham. Dan seperti kita tahu betapa merahnya IHSG kita, yang kita bangun tidur ngelihat langsung lemas seharian. Cuman balik lagi ke tadi, aku tahu aku punya tujuanku jangka panjang. Semua investasi di saham itu adalah untuk pensiun nanti. Jadi kalau itu malah aku cairkan ketika harganya turun, harga saham-saham yang aku pegang ini turun, berarti ya aku tidak punya saham itu lagi gitu. Tapi kalau aku tahan aja, fokus lagi ke tujuan awal bahwa ini untuk pensiun, apapun yang terjadi adalah fluktuasi jangka pendek, namanya juga saham gitu kan. Jadi sangat gampang terpengaruh sentimen kan, apalagi ada COVID kayak gini gitu. Jadilah aku tahan dan tidak aku jual. Nah, lucunya adalah temanku yang lain, dia bilang pas kemarin lagi jatuh banget tuh, dia jual, dia panik, dia nggak tahu lagi. Nah sekarang kan udah mulai bouncing back ya, walaupun masih turun lagi agak naik gitu. Nah dia nyesalnya ampun-ampunan gitu, karena uang pensiun dia udah dia cairkan gitu. Padahal market kan juga masih nyari nih sebenarnya di mana tempatnya. Jadi fokus aja ke tujuan jangka panjang gitu. Gitu ya, tapi kan syaratnya tadi tuh kalau Dika itu juga udah punya dana darurat teman-teman. Jadi dana darurat itu yang membuat Dika ngerasa nyaman untuk tidak mencairkan saham-sahamnya meskipun sekarang lagi pada bobo semua sahamnya. Jadi lagi sleeping beauty nih. Bukan semuanya. Bobo, lagi koma. Gitu. Lagi sleeping beauty, lagi menantikan apa namanya datangnya Prince Charming gitu kan ya. Bukan apa sih ini gitu kan. Nah, Dika, nih dia nih. Ini sekarang mulai nih ya, kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi kamu boleh punya opsi untuk nggak mau jawab, nggak apa-apa. Aku hargai banget, tetapi aku udah pilih ini beberapa pertanyaan yang lumayan agak banyak. Pertanyaan pertama, gimana cara seorang Raditya Dika membedakan barang yang emang punya value dan barang yang untuk memuaskan diri sendiri? Jangan bohong lo ya, lo pasti beli barang buat memuaskan diri juga pasti. Aduh Mbak, aku tuh orang yang sangat-sangat apa ya, dari dulu tuh pikiran aku fokus di kerja, terus terang jujur. Jadi aku tuh kalau orang dulu nanya, lo punya hobi nggak sih? Nggak punya sama sekali, aku nggak punya hobi. Lama-lama kesini tiba-tiba aku sadar, oh gue suka main video game ya kan. Oke, ya udah gue main video game lah di saat senggang gitu kan. Kerja stand up comedy, main video game dan lain-lain gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi, lo punya barang nggak untuk memuaskan diri sendiri? Ada, tapi sangat-sangat bodoh. Aku membeli baju di video game seharga 5 juta. Terus kenapa? Iya, si Adisa pas tahu kamu beli baju di video game secara 5 juta rupiah. Iya. Bisa diliatin ke orang nggak? Bisa, di dalam game itu bisa. Mereka bisa lihat gitu. Tapi di luar nggak bisa pakai ke mall. Nggak bisa.
kamu ngapain sih beli baju 5 juta? Ya gimana ya, bisa salah satu kepuasanku cuman itu gitu. Bilang sama Anissa, suruh kenalan sama kakak Prita ya. Soalnya gue tuh bingung banget sama suami gue namanya Gozi Dalel. Itu dia kalau yang namanya udah kartu basket ya, gue udah bingungnya setengah mampus. Tuh begini, emang masih zaman ya kartu basket sampai sekarang gitu kan ya. Terus udah gitu dia tuh masih beli kartu basket. Dan tau gak yang paling parah tuh apa? Jadi kayaknya tuh dia punya impian masa kecil tuh kepengen punya bajunya tuh si itu tuh. Siapa sih tuh yang 23? Michael Jordan ya? Nah, Michael Jordan ya. Terus waktu kemarin kita pas lagi ada rezeki bisa ke New York, dia beli baju ya. Terus dia bukan 23, tapi dia 13 alias 13. Jadi suamiku tuh suka banget angka 13. Terus dia tulis dong belakangnya Gozi. Terus jadi dia bikin sebelah-sebelahan, dia bilang bahwa ini jersiku nanti main sama Michael Jordan. Oh my god, itu kasih gini. Kamu umur berapa ya? Dia bilang gitu di depan apa tokonya NBA gitu kan. Terus setiap hari ngeliatin begini, itu kartu basket bisa diapain tiang? Aku bilang gitu kan ya. Dia tuh doang, dia tuh dijejer gitu. Aku bingung banget gitu dijejerin gitu kan ya. Dilihat-lihat terus dia senyum-senyum sendiri. Gue bingung bener-bener deh. Lu dipajang nggak bisa, ditempel di baju nggak bisa gitu kan. Emang benernya laki-laki ada yang kayak gitu tapi ya? Tapi emang kalau istilahku itu eskapism gitu. Kita melarikan diri dari dunia nyata untuk berhayal, berimajinasi tentang hal-hal yang membuat kita happy. Nah, salah satunya ya itu. Nah, ini lucu banget nih. Kemarin aku baru dimarahin istriku nih. Makanya sekarang aku kalau main game aku harus ngumpet-ngumpet lagi. Aku baru aja kawin lagi di game. Jadi aku kacau. Fantasinya terlalu-lalu le. Lu udah kayak perempuan-perempuan dengan para drakor itu ya, yang semua bukan. Aku main game ada namanya Stardew Valley kan. Terus kita ditaruh di sebuah desa, kita ngembangin farm gitu kan. Nah di kota itu tuh ada banyak cewek-cewek, ada cowok-cowok juga gitu. Yes. Nah terus ada satunya aku naksir banget. Dan di game itu bisa dinikahin gitu. Ya udahlah akhirnya aku nikahin aja gitu. Sanisa datang ke bawah dia ngeliat, itu apa? Ini rumah aku. Kok di dalam rumah kamu ada perempuan? Ya itu istri aku. Itu istri kamu. Iya di game. Itu kan bukan aku yang bener kan? Maksudnya itu waduh, dia bilang kayak gimana orangnya gitu. Baik, orangnya baik. Dia tuh datang dari kota apa segala macam. Aduh, luar biasa ya. Jadi artinya gini loh viewers, kalau yang namanya laki-laki atau mungkin kan perempuan ya, dia tuh bisa loh membeli barang itu yang memang secara value tuh dia nilai banget. Yang buat orang lain mungkin ngerasa apaan sih, tapi ternyata buat dia tuh value-nya jauh lebih tinggi. Nah ternyata nggak cuma suamiku, jadi aku baru tahu, oh rupanya banyak tuh ya yang kayak begini juga. Nah sekarang nih ngomongin soal istri, ini nyambung banget di pertanyaan kedua. Pilih mana Dika? Punya istri dulu apa punya duit dulu? Wah ini menarik banget nih. Ini menarik banget. Tadi bilang menarik semua. Iya emang pertanyaannya menarik. Nah, penasaran kan dengan jawaban seorang Raditya Dika, pilih punya istri dulu atau pilih uang dulu? Nah, kita juga nggak akan ngomongin hanya seputar itu, tapi kita juga banyak ngomongin hal lainnya, termasuk gimana tips dari Raditya Dika untuk nagih utang ke teman tanpa menyakiti hati. Nah, Zepfriends, masih akan banyak sekali obrolan yang menarik antara saya dan Raditya Dika di Zep Finance TV. Jadi, jangan lupa kalau kamu juga suka episode-episode yang seperti ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan share kepada semua teman-teman, dan juga bunyikan lonceng, aktifkan lonceng supaya nggak ketinggalan setiap kita ada episode baru di Zep Finance TV. Zepfriends, jangan lupa lo untuk subscribe biar gak ketinggalan juga berbagai episode menarik lainnya tentang keuangan dan tips-tips lainnya juga di Zep Finance TV. Nah, saya Prita Gozi, berharap semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Saya pamit undur diri dulu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!